Pemirsa, Vongo 765 resmi diperkenalkan sebagai perangkat teknologi terbaru yang mengusung performa lebih cepat dan efisien. Perangkat ini diklaim mampu meningkatkan pengalaman pengguna melalui fitur baru dan spesifikasi yang disempurnakan. Vongo 765 hadir sebagai generasi terbaru yang membawa pembaruan besar pada sisi performa dan daya tahan. Perangkat ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna terhadap teknologi yang semakin cepat dan efisien. Secara desain, Vongo 765 mengusung tampilan yang lebih modern dengan material ringan namun tahan banting. Desain terbaru ini juga dibuat untuk memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna di berbagai situasi. Vongo 765 diperkuat dengan teknologi pengolahan data lebih kencang serta sistem optimasi otomatis yang membuatnya lebih responsif. Fitur-fitur baru ini diharapkan memberikan kinerja yang stabil baik untuk kebutuhan personal maupun profesional. Perangkat ini juga menawarkan beragam opsi konektivitas untuk mendukung aktivitas pengguna sehari-hari, mulai dari terhubung ke perangkat lain hingga akses internet lebih cepat. Dengan konektivitas yang ditingkatkan, Vongo 765 siap mendukung kebutuhan era digital. Vongo 765 menjadi upaya perusahaan untuk menyasar pasar generasi muda yang membutuhkan perangkat fleksibel dan juga bertenaga. Dengan fungsi lengkap dan pembaruan signifikan, produk ini diprediksi akan menjadi salah satu pilihan utama di kelasnya. Berbagai sumber dari channel. Pemirsa, Bank Indonesia terus berkomitmen dalam mendukung program berkelanjutan dan penguatan praktik ekonomi hijau melalui program Karya Kreatif 2025. Sejalan dengan KKI Net Zero, Bank Indonesia melalui Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau melakukan penanaman 1.000 pohon mangrove untuk mendukung program pemerintah untuk menuju Net Zero Emission 2060. Bank Indonesia melalui Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau melakukan penanaman 1.000 pohon mangrove di kawasan konservasi maritim Teluk Benoa, Kabupaten Badung, Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Karya Kreatif Indonesia 2025 yang tidak hanya berfokus terhadap pengembangan sektor UMKM dan inovasi ekonomi kreatif, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Menurut Anastutika atau yang akrab disapa Nita, Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, kegiatan penanaman 1.000 pohon mangrove ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah dalam penurunan emisi karbon nasional melalui KKI Net Zero. Selain itu juga memperkuat komitmen Bank Indonesia terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG. 1.000 pohon mangrove di Tanjung Benoa ini. Ini adalah merupakan salah satu inisiasi kami untuk melakukan ikut juga mendukung program pemerintah untuk menuju net zero emission di tahun 2060. Langkahnya kecil, tapi mungkin ini nanti kita akan terus laksanakan. Jadi ini adalah yang pertama, kenapa 1.000 pohon? Ini adalah hasil perhitungan kalkulator hijau. Jadi kami punya kalkulator hijau yang bisa digunakan untuk menghitung kira-kira berapa emisi yang kita keluarkan untuk kegiatan. Nah, yang 1.000 pohon ini adalah merupakan kompensasi kami dari kegiatan Karya Kreatif Indonesia. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjadi langkah yang diikuti oleh lembaga lain sehingga akan berdampak luas dan tentunya target net zero emission 2060 bisa tercapai. Dari Badung, Bali, Ahmad Muharlin, IDEX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria dan Wakil Kepala BRIN Amrullah Oktavian ke Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BRIN menyampaikan laporan sekaligus menerima arahan langsung Presiden Prabowo terkait masa depan riset dan inovasi nasional. Lebih lanjut, Arif Satria mengaku telah melaporkan langkah-langkah jangka pendek yang telah disiapkan untuk menata ulang organisasi dan memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya yang berkaitan dengan pangan dan energi. Ya tentu kami berusaha untuk mendapatkan arahan dari beliau terkait dengan arah pengembangan BRIN ke depan. Karena BRIN yang fokus pada penguatan riset dan inovasi ini bisa mensupport berbagai program-program strategis dari Pak Presiden.
bahan-bahan yang sudah disiapkan untuk bertemu dengan Pak Presiden apa gitu? Ya, terkait dengan soal bagaimana inovasi yang dihasilkan oleh BRIN dan berbagai lembaga riset di Indonesia tentang pangan, tentang energi, dan juga berbagai proyek strategis yang sedang kita persiapkan. Di antaranya apa aja mungkin Prof bisa disampaikan yang jadi prioritas terkait program-program strategis yang akan didorong oleh BRIN? Ya, intinya bagaimana kita sekarang mengakselerasi untuk kolaborasi dengan berbagai kementerian agar kementerian dalam konteks policy bisa berbagi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menarik izin pertambangan pasir kuarsa dari yang sebelumnya di pemerintahan daerah menjadi ke pemerintahan pusat. Hal ini imbas adanya penyalahgunaan izin dari tambang tersebut. Di mana sebelumnya Bahlil menemukan kecurangan penambangan ilegal timah, namun izin yang digunakan merupakan izin pertambangan pasir kuarsa. Bahlil menyampaikan tengah menyiapkan aturan baru agar kewenangan perizinannya ditarik ke pemerintah pusat guna memastikan pengelolaan sumber daya berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan tak hanya untuk pasir kuarsa, melainkan juga untuk silika. Sebelumnya Bahlil bersama Menteri Pertahanan Syarif Samsudin menemukan aktivitas tambang ilegal di tambang Bangka Belitung. Kegiatan pertambangan ilegal ditemukan ketidaksesuaian izin di mana yang diajukan dari tambang timah adalah izin tambang pasir kuarsa. Satu yang kemarin saya temukan bahwa mereka izinnya pasir kuarsa, tapi dalamnya adalah timah. Maka kemarin Ratas juga memutuskan bahwa untuk izin pasir kuarsa dan silika, tadinya memang izin itu di pusat, tapi kita serahkan ke daerah. Nah sekarang dengan keputusan Ratas kemarin, maka akan ada revisi peraturan untuk seluruh perizinan pasir. PT Freeport Indonesia berharap pemerintah mempercepat divestasi atau penambahan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia sebesar 12% pada tahun 2041. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian PT FI untuk melakukan eksplorasi tambang. Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas berharap pemerintah dan DPR dapat mempercepat realisasi divestasi saham PT FI kepada pemerintah Indonesia sebesar 12%, sehingga nantinya saham pemerintah menjadi 63%. Tony menyebut saat ini sudah terjadi kesepahaman khususnya divestasi tambahan 12% di tahun 2041, sehingga diperlukan perjanjian tertulis. Kepastian pengambilan divestasi saham ini diharapkan memberikan Freeport kepastian perpanjangan izin usaha pertambangan khusus dari yang berakhir di tahun 2041 menjadi paling tidak hingga 2061. Dengan adanya kepastian perpanjangan izin operasi itu, Freeport juga memberikan waktu untuk melakukan eksplorasi yang lebih detail. Terlebih pihaknya menyebut eksplorasi pertambangan membutuhkan waktu hingga 4 tahun dan dilanjutkan desain engineering dan lainnya selama 3 hingga 4 tahun kemudian dilakukan feasibility study, termasuk pembangunan atau pengembangan terowongan-terowongan. Telah terjadi kesepahaman, Pak. Saya sebutnya kesepahaman karena belum ada yang tertulis, adalah bahwa pertambangan ini akan bisa diperpanjang sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu sampai life of mine atau sampai seumur tambang. Dan juga Freeport akan divestasi tambahan saham 12% di 2041. Di samping itu, Tony juga memaparkan rencana kerja PT FI, di mana dalam rencana produksi 2025 sampai 2029, PT FI diproduksi bisa memproduksi 26 ton emas di tahun 2026. Pada tahun 2027 sebesar 39 ton emas dan di tahun 2028 dan 2029 sekitar 43 ton emas. Di samping itu, pihaknya juga menyebut sudah terdapat perjanjian kerjasama dengan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, di mana Freeport akan mensuplai emas ke PT Antam sampai jumlah 30 ton per tahun atau lebih, tergantung dari permintaan PT Antam. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Tim Liputan IDX Channel.